kita buka acara kita pada pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Karpet Masjidku, inovator terdepan di bidang karpet masjid nomor 1 di Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 2018, kami telah berkomitmen untuk menyediakan produk berkualitas tinggi serta layanan yang ramah, gesit, dan profesional. Produk dan layanan kami mencakup market lokal maupun Turki. Kami selalu mengutamakan kualitas dan kepuasan pelanggan dalam setiap produk dan layanan yang kami tawarkan. Dengan tim profesional yang berdedikasi dan inovatif, kami terus berkembang dan berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin kompleks. Visi kami adalah menjadi pemimpin pasar dalam industri di bidang karpet masjid. Kami berpegang teguh pada nilai-nilai integritas, inovasi, keberlanjutan, dan kerjasama untuk mendatangkan ridho Allah SWT. Kami bangga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan terkemuka dan memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan mereka. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs website kami di www.karpetmasjidkuofficial.com atau hubungi kami di 0813 9825 2131. Karpet Masjidku. Ramah, gesit, profesional. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhaikum bitahiyatan Islam, tahiyatan mubarakah, tahiyatan min ahlil jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, izin konfirmasi, ayah bunda, sahabat semuanya. Apakah suara Bang Zaki terdengar jelas? Kalau jelas, boleh mungkin di kolom komentar bilang jelas. Dan bismillah, semoga acara kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Insyaallah jelas ya, Insyaallah, Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur tentunya ayah bunda sahabat semuanya. Pada kesempatan malam hari ini kita Allah hadirkan dalam satu webinar yang diadakan oleh Ruang Asa. Yang bismillah semoga Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah tercurah kepada junjungan serta teladan kita, yakni baginda Habibana wa Nabiyana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Semoga yang hadir pada malam hari ini
kita semuanya tergolong nih yang udah on cam, Bapak Haref dan Bunda Sapiri, Bunda Saparini, dan tentunya ayah bunda sahabat semuanya tergolong sebagai umat Rasul yang nanti bareng Rasul di surga. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Bismillah, gimana nih kabarnya ayah bunda sahabat semuanya pada malam hari ini? Bang Zaki doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar, anaknya soleh soleha, dan segala urusan Allah permudah. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah pada kesempatan hari ini, ayah bunda, sahabat semuanya, kita akan belajar bareng bersama si Fuadas yang insya Allah membersamai kita. Sebelum itu, mangga, yuk berbuat baik, bersedekah pada malam hari ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, dengan men-share informasi kajian pada malam hari ini. Boleh share di Instagram, di TikTok, di grup-grup WA kita. Bismillah, insya Allah yang men-share dapat pahala double. Pahala ikut kajian dan pahala ngajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Bismillah. Masya Allah, Bunda Zalia sudah share di puluhan grup Bang. Masya Allah, yuk jangan kalah. Fastabikul khairat, berlomba-lomba dengan diri kita, jadi orang yang lebih baik. Dan Bismillah, ayah bunda, sahabat semuanya, kajian kita pada malam hari ini diadakan oleh Ruang Asa yang Bismillah harapannya bisa membawa keberkahan bagi banyak orang. Yuk, bagi ayah bunda, sahabat semuanya yang ingin mensupport kegiatan-kegiatan kita di Ruang Asa, ada kajian-kajian seperti ini tentunya yang akan sangat bermanfaat bagi banyak orang. Boleh nih, yuk langsung ikutan. Boleh. Nanti di kolom komentar sudah dicantumkan. Bagi ayah bunda yang ingin ikut ambil andil dalam dakwah, boleh langsung aja di nomor BSI kita di 727111, satunya 3 kali, 7967 atas nama Masjid Asa Indonesia. Semoga jadi amal jariah untuk kita semuanya. Bismillah ayah bunda sahabat semuanya juga sudah ada di layar, bisa di screenshot dulu bagi ayah bunda sahabat semuanya, bisa dipoto. Bang Zaki kasih 3 detik. 1, 2, 3. Barakallah. Ya, insya Allah ayah bunda sahabat semuanya, pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar tentang satu hal yang luar biasa. Tema yang kita angkat pada malam hari ini cuma minuman biasa tapi efeknya dahsyat yang akan dibersamai oleh Sifu Odas. Kita sapa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sifu Odas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Zaki, Masya Allah. Alhamdulillah sehat, Sifu. Gimana kabarnya, Sifu? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah, khair. Masya Allah. Bismillah, izin mungkin sih, Bu. Biar makin penasaran dan makin semangat nih. Iya, Ayo iya. kita sahabat semuanya nge-share-nya. Mungkin boleh nih sih, Bu. Di-spill sedikit tentang materi yang akan dibawakan pada malam hari ini. Oke, baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Baik ayah bunda, bang kakak, tuan puan. Seringkali ketika kita merasa kurang enak badan, kurang nyaman, mayoritas di antara kita langsung mencari obat. Bahkan dengan merasa banyaknya uang, bahkan kita dengan mudahnya membeli obat. Padahal obat itu ada di rumah Anda sendiri gitu. Nah, jadi malam ini kita akan sedikit berbincang tentang beberapa penyakit akibat pola makan ya. Ini penyakit bukan karena virus, bukan karena bakteri, tapi akibat pola pola makan. Yang saat ini sangat sedih sekali ya. Kalau dulu banyak penyakit yang banyak dialami oleh usia-usia di atas 50 tahun. Asam urat, kolesterol, darah tinggi. Tapi hari ini dapat kita temukan gagal ginjal, asam urat, kolesterol banyak dialami oleh anak-anak remaja ini. Ini suatu yang sangat menyedihkan gitu. Dan ternyata rahasianya itu ada. Bagaimana kita menjaga diri dan keluarga dari dapur kita, dari rumah kita.
Maka pada kegiatan ini kita akan mengkaji bagaimana sehat dari rumah. Nah, itu barangkali Bang Zaki. Ya. Masya Allah, sehat dari rumah. Yuk, yang sayang keluarganya, mungkin boleh nih ajak sahabat keluarga supaya jaga kesehatan. Kita jaga kesehatan hati dengan terus meningkatkan ibadah. Dan jangan lupa, fisik biar bisa terus kuat ibadah. Bismillah, ayah bunda, sahabat semuanya. Yuk ajak lagi keluarga kita yang belum gabung. Setelah ini, mari sama-sama kita saksikan satu video berikut ini. Bismillah, yang pengen sehat boleh ketik saya di kolom komentar. Semoga jadi doa. Bismillah, izin selanjutnya kita serahkan kepada Gurunda Sifodas, pakar kesehatan di bidang herbalis. Waktu dan tempat kami sediakan. Tafadhol Sipo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah sadri wa yassir amri wal 'uqdatam bi lisani yafqahu. Rabbi anjini mujalan mubarakatan wa anta khairul munzilin. Wa ma faritu fahuwa yasbin. Alhamdulillah ayah bunda, abang kakak, tuan puan atas kodrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan asbab kita hadir di majelis ilmu Allah berikan berbagai solusi untuk hidup dan penghidupan. Ya, untuk hidup dan penghidupan. Salawat dan salam tak lupa kita limpahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi yang sangat luar biasa. Seorang Nabi yang dalam catatan sejarah kesehatannya hanya 2 kali sakit. Begitu juga para sahabat, salafus soleh. Mudah-mudahan hari ini kita berkesempatan bersama-sama belajar untuk meraih kesehatan yang hakiki agar tugas yang Allah berikan sebagai hamba Allah dan sebagai khalifatullah dapat kita laksanakan. Baik ayah bunda, abang kakak, tuan puan, apa suara si Polas terdengar jelas? Jelas ya? Mohon izin tolong Kang Jaki tolong dibantu ya kalau nanti kurang jelas. Baik ayah bunda, sebelum kita lanjutkan, alhamdulillah ini dari mana saja yang hadir ini ya. Masalah luar biasa sudah hadir. Ini berapa puluh orang ya. Alhamdulillah atas izin Allah hari ini kita dapat belajar lagi bersama. Sebelum dilanjutkan, ini lebih kurang 4 kali pertemuan bersama Sipo. Ada yang dari awal nggak ngikutin? Dari awal ya, ngikutin. Dan berapa kali juga Dr. Pinya sudah menyampaikan beberapa materi. Nah, bagi sahabat ayah bunda, abang kakak yang sudah ikut dari awal sampai hari ini, coba boleh testimoni bagaimana apakah kesehatan Anda makin baik, sedang proses atau makin kurang baik setelah mengikuti beberapa kajian yang kita laksanakan di ruang ASA. Boleh, ayah bunda boleh, yang sudah mengikuti dari awal sampai hari ini, bagaimana kondisi kesehatannya seperti apa nih? Ya. Boleh, ayah bunda, bang kakak boleh, boleh chat seperti apa kondisinya sekarang, yang sudah ikut dari awal sampai akhir. Dari awal ada nggak nih? Insya Allah lebih segar dan bahagia. Terima kasih bunda. Mungkin yang lainnya boleh biar Sipu bersemangat menyampaikan karena memang ini ada manfaatnya gitu ya. Ya karena kita dapat melaksanakan. Ya silakan ya. Ya kita pengen tahu juga nih seperti apa
perubahan yang dapat kita lakukan. Karena bagaimanapun ilmu ini bagus, yang menyampaikan bagus, yang mendengarkan bagus, tapi alangkah lebih bermakna kalau ayah bunda itu mempraktekannya, ya mempraktekannya agar agar dapat menjadi contoh buat diri kita, keluarga kita dan teman-teman kita di apa di sini. Boleh? Tapi sudah bersemangat nih, ada yang baru pertama kali dari Bekasi, oke ya. Baik ya, oke sambil nunggu komen-komen yang pernah ikut, bagaimana seperti apa ininya. Dan insya Allah ayah bunda pada apa? Pada malam hari ini Sipu akan menuntaskan ya, menuntaskan satu kajian tentang tubuh kita adalah dokter yang terbaik. Nah, sehingga dari materi ini kita dapat belajar berbagai hal yang dapat kita telaah, dapat kita pelajari bahwa ternyata banyak bagian organ tubuh kita yang mengindikasikan bagaimana tubuh kita ada masalah. Nah, jadi kita mengajak sadar sehat dari rumah agar beberapa aspek organ tubuh yang Allah ciptakan ternyata itu menjadi indikasi terjadinya perubahan kesehatan dalam tubuh kita. Nah, ya, jadi seperti materi di awal, saya sampaikan bahwa tubuh kita adalah dokter yang terbaik. Ya, oke ya. Baik, ya, selamat bergabung bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung dan mudah-mudahan kepada sahabat yang terus istiqomah menjadi ikhtiar kita bersama-sama. Ini sedikit tasakur binimah. Dulu Pak Odas ada yang nanya, Pak Odas belajar di mana? Ah, ini ada. Mungkin kalau jejak digital mungkin ada ya, kalau cerita mungkin bohong ya. Ini pas belajar di Malaysia dari 2006 sampai 2019. Ini pernah belajar di beberapa beberapa sekolah kesehatan alternatif ya. Sekalian belajar, sekalian berobat, dan sekalian mengajarkannya kembali. Nah, bagi sahabat ayah bunda, abang kakak yang ingin nanti konsultasi dengan Sipun, ada nomor Sipu Odas boleh disimpan. Ini sebenarnya ada di grup juga ya, cuman ini mengenalkan saja ada nomor Sipu Odas yang barangkali nanti eh, mau konsultasi boleh ya tentang kesehatan. Wabil khusus Sipu bergerak dalam kesehatan kulit ya, lebih spesifiknya ya, sepertinya. Baik, lanjut ya. Nah, sambil mengulang dan sambil menuntaskan materi pada malam hari ini, kita ingin Asipu ingin mengajak mengenal kembali ya, mengenal kembali berbagai indikasi gangguan kesehatan dari telapak tangan dan denyut nadi. Nah, jadi silakan yang baru pertama bergabung, silakan disiapkan alat peraganya. Sudah tahu alat peraganya apa ya Bunda? Alat peraganya sudah tahu apa? Yaitu telapak tangan dan telapak tangan ya. Karena situ ada nadinya juga. Jadi hari ini sambil mengulang sambil menuntaskan satu kaidah ya yang berkaitan dengan telapak tangan. Oh, ini siapa nih? Di Malaysia Tuan Guru, Masya Allah. Sipu ini angkatan pertama ya, Sijil Malaysia tahun 2005. Ini ada yang kenal mungkin, Ibu Eti Liswandari. Sipu ini angkatan pertama 2005 di Malaysia selama 3 bulan penuh. Nah, baik ya, kita lanjutkan. Nah, sebelum berlanjut kepada diagnosa tentang kesehatan lewat telapak tangan dan nadi, kemudian solusi dengan terapi jusnya seperti apa. Nah, karena malam ini kita akan eh, apa menikmati sakit dengan obat yang enak gitu kan. Karena banyak sekarang tuh orang yang sakit kalau dikasih obat nggak mau, bilangnya pahit lah apa macam-macam ya. Nah, kita ingin membahagiakan orang sakit dengan sesuatu yang enak. Enak di mulut dan tentunya enak di organ tubuh kita. Ayah bunda, bang kakak mengingatkan buat diri Sipu sendiri dan sahabat-sahabat semuanya bahwa sehat itu adalah pilihan. Ya. Dan ada sebagian orang di antara kita yang Allah takdirkan lahir dengan apa daya tahan tubuh yang bagus. Nah, di minggu lalu Sipu menyampaikan ciri-ciri orang yang memang ditakdirkan Allah mendapatkan daya tahan tubuh yang bagus. Bisa di apa? Kita cross check dari iris mata.
Tetapi seiring perjalannya jalan kehidupan kan, pola pikir dan gaya hidup itulah yang akan menentukan. Jadi sakit kita bukan faktor dari luar, melainkan dari pola pikir dan gaya hidup. Jadi sehat adalah pilihan. Jadi hari ini ayah kali sudah berakad dengan lembaga kesehatan ya, yang sudah akad ke rumah sakit, yang sudah akad dengan dokter, dengan para medis yang oh bapak sakitnya ini, bunda sakitnya ini ya. Maka mudah-mudahan malam ini menjadi salah satu ikhtiar kita dapat mengembalikan kesehatan. Ya, ya jadi sehat adalah pilihan. Nah, jadi ayah bunda harus memilih nih. Ya, kalau tidak, nah pilihannya ada pada apa? Pola makan. Pilihannya ada pada pola pikir. Pilihannya ada pada gaya gaya hidup. Jadi kalau pola makan kita bagus, pola pikir kita bagus, dan gaya hidup kita bagus, insya Allah kita berharap sehat sampai anak cucu. Nah, ayah bunda mau nggak nih sehatnya sampai anak cucu? Karena pada saat ini, jangankan punya anak, dirinya sekarang udah sakit-sakitan. Ya, bagaimana punya cucu, dia banyak sekarang udah sakit-sakitan. Jadi kita menawarkan bersama-sama, yuk kita ikhtiar memastikan sehat sampai anak cucu. Syaratnya apa? Tadi, pola makan bagus, pola pikir bagus, gaya hidup bagus. Nah, bicara tentang pola makan, nanti silakan ayah bunda buka Quran surat 80, ya, ayat 24 sampai 32. Jadi pola makan yang bagus itu dapat kita temukan dalilnya, dapat kita temukan apa saja yang harus kita makan dalam Al-Quran, surat 80 ayat 24 sampai 32. Yang kurang lebih artinya, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Nah, jadi ini semua manusia kan ya Bunda ya? Ada yang bukan manusia pada malam ini? Nah, karena kita semua manusia, maka ini ya, maka diingatkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fal yang jelek insanu ila ta'amih. Hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Kok mesti diperhatikan? Nah, kalau di dunia barat ada istilah you are what you eat. Kita tergantung apa yang kita makan. Yang dimakan bagus, maka akan bagus. Tapi tidak cukup, itu harus bisa diserap oleh tubuh. Jadi kamu tergantung apa yang kita makan. Tapi yang kita makan meski harus diserap oleh tubuh. Kalau tidak diserap oleh tubuh, tidak akan menjadi energi. Kalau tidak diserap oleh tubuh akan nempel di pembuluh darah, nempel di sendi, nempel di tulang, macam-macam ya. Maka ini penting untuk perhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar mencerahkan air. Nah, kemarin kita minggu lalu bicara tentang air ya. Air ya, tentang air yang bagus seperti apa, polanya seperti apa, pola minumnya, adabnya seperti apa. Bahkan bicara air, bicara perjuangan. Anda membeli air, Anda menjual air, akan menentukan Anda apa, kepada Islam atau kepada musuh-musuh Islam. Itu baru bicara air, belum bicara yang lainnya. Ya. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik, kalau kami tumbuhkan biji-bijian. Nah, ya. Nanti di pertemuan yang akan datang kita akan bincang lebih tentang biji-bijian ya. Biji-bijian yang Allah ciptakan berkaitan dengan penyakit ya. Anggur dan sayur-sayuran, zaitun. Nah, bicara sayur-sayuran nanti akan kita bahas di dalam terapi jus ya. Ada kurma, kebun-kebun yang lebat, buah-buahan, ya, rumput-rumputan ya. Nah, ini kenapa kalau kita perhatikan ini semua, airnya bagus, biji-bijiannya sehat, sayurannya sehat, buah-buah sehat. Itu untuk siapa sih? Untuk kesenanganmu, kesenangan kita. Bicara kesenangan kita pasti dalam ilmu tubuh, badan. Bicara kita tuh ya jantung kita,
ginjal kita, paru-paru kita, darah kita, otak kita. Itulah jadi senang semuanya. Bahkan lebih dari itu, kalau hewan ternak pun, kalau kita ngasih makan yang bagus, yang sehat, maka binatang ternak akan sehat. Kita makan, kita sehat. Jadi salah satu alasan kenapa Bodas belajar ya tentang ini karena memang ada dalil ya. Yang ketika Bodas tanya sama Ustadz, Ustadz boleh nggak kalau kita mendalilkan herbal ini dengan satu Al-Quran? Nah, maka nih Ustadz memberikan nih, Bodas coba buka tentang surat 80 ayat 24 sampai 32 ya. Nah, itu. Nah, bicara konsep sehat juga, yang tadi dari Al-Quran. Nah, kalau dari Rasulullah SAW ada sebuah hadis tentang bagaimana kita melakukan manajemen kesehatan, manajemen makan dan minum. Ya, dari Al-Mikdam bin Madi Karib, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah anak Adam memenuhi kantung yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan tulang punggungnya, tulang belakangnya. Namun jika harus melebihinya, hendaklah sepertiga perutnya buat makanan, sepertiga buat air, sepertiga buat napas. Nah ini ya, tadi dalil dari Al-Quran mengenai pola makan seperti yang bagus. Nah cara yang kita praktekkan seperti apa? Maka dengan kasih sayang Allah melalui lisan Rasulullah SAW, kita mendapati sebuah manajemen, sebuah cara, sebuah contoh bagaimana agar kita dapat menegakkan tulang belakang, artinya dapat bergerak dengan sehat maksimal. Syaratnya apa? Sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat nafasnya. Ya. Kemudian, ya, badan yang kuat berasal dari makanan yang bersih, bersih, ya. Jiwa yang tenang tumbuh, ya. Jiwa yang tenang apa? Tumbuh dari hati yang sehat. Dan keduanya tumbuh baik bila kita kembali kepada yang alami. Seperti yang ditunjukkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini dari si Puadas ya. Jadi badan yang kuat berasal dari makanan yang bersih. Ya. Jiwa yang tenang tumbuh dari hati yang sehat. Nah, kalau keduanya dapat kita lakukan, seperti apa caranya dan bagaimana konsepnya, maka kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Sakit seringkali bukan karena kurangnya obat. Ya. Kalau kita saksikan hari ini ya, kurang apa sih nih? Rumah sakit ber, apa, ber, apa, bertumbuh banyak ya. Semakin banyak rumah sakit, dokter semakin banyak yang di wisuda, yang masuk ke dokteran juga banyak. Setiap tahun makin banyak tenaga kesehatan. Kenapa makin banyak rumah sakit, makin banyak dokter, makin banyak orang kesehatan, kok daya tahan tubuh kita makin lemah? Oh, ternyata salah satunya ada dari makanan yang banyak mengandung racun. Bukan hanya makanan, dari tontonan, dari tuntunan, dan dari habit-habit yang tidak baik. Jadi saat itu bukan karena kurangnya obat, tetapi karena berlebihannya racun. Ya, nah seperti ini. Ya, oke ya. Boleh paham ya Bunda ya? Sampai sini boleh paham? Boleh Bang Jaki paham Bang Jaki? Ya, sampai sini dulu ya. Oke ya. Lanjut ya. Oke ya. Ada satu pepatah ya. Satu motivasi bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Nah, cara mencegah penyakit bagaimana sih ya tadi? Lewat pola hidup sehat, nutrisi yang baik, olahraga yang lebih murah efektif daripada ribut ketika sudah sudah sakit. Maka cara mencegah lebih baik itu dapat bermula dari rumah kita. Maka gerakan sadar dari Masjid Asa itu apa itu sadar sehat dari rumah ya. Oke ya. Mudah-mudahan sampai sini Ayah Bunda dapat memahami. Yuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah diberi kesempatan, diberi kemampuan untuk menjadi bagian daripada agen-agen perubahan kesehatan yang kita dapat mulai dari diri sendiri. Dengan harapannya bagi sahabat-sahabat yang di sini
yang barangkali belum berumah tangga, dengan ilmu ini kita punya harapan menyehatkan sampai anak cucu. Bagi sahabat yang hari ini barangkali memang sudah dalam kondisi lupa waktu-waktu lalu, sehatnya kita waktu sehat lupa segala macam, hari ini Allah takdirkan kita sedang sakit, mudah-mudahan menjadi salah satu jawabannya. Oke. Oke, siap, kita siapkan alat peraganya Ayah Bunda. Siapkan alat peraganya. Oke, kita masuk ke sign of hand. Mohon izin ya kepada teman-teman yang sudah belajar sama-sama pengajar KM ini, mohon izin Sipu menyampaikan ulang. Barangkali di antara ayah bunda yang hari ini baru belajar dan baru mengetahui atau mungkin sudah belajar lama sekali. Nah, ini sedang diingatkan dan mengingatkan. Ayo, sudah siap ayah bunda? Sudah siap praktek? Kalau ada pasangan boleh diajak ya, suaminya, istrinya atau anak-anaknya boleh diajak. Oke ya. Oke ya, siap. Yang pertama kita akan belajar, coba dilihat ujung jari kita. Ruasnya lebih merah enggak dibandingkan dengan yang tengah dan yang bawah. Ini kan ruas jari nih ya. Ada bagian bawah, bagian tengah, nah bagian atasnya. Ada enggak yang lebih merah? Coba boleh komen yang lebih merah. Ya silakan ya Bunda. Ada enggak yang lebih merah? Coba lihat di chatnya silakan. Yang lebih merah ujungnya. Ya, coba ada nggak nih? Amin saya. Ujungnya ya, ujung jarinya. Ruas ujungnya, ruas apa? Ruas ujungnya. Nah, itu ada ya, ada yang tidak. Ada yang merah sekali, ada yang merahnya kayak licin gitu ya. Licin ya, licin. Nah, kemudian izin ayah bunda mohon maaf, coba kita evaluasi. Harus tidak ada nggak apa-apa ya, tidak ada. Ini kan apa indikasi ya, ada yang tidak. Ini ilmunya jais ya, boleh ada yang tidak. Nah, bagi yang merah, coba kalau bangun tidur nih, suka terasa pegel nggak pundaknya bangun tidur nih? Bangun tidur nih, ada nggak yang merah-merah nih? Kalau bangun tuh kayak apa? Kayak pada pegel gitu. Kadang-kadang kayak pada sakit kalau bangun tidurnya, pegel ya. Kemudian kadang-kadang apa? Telinga berdenging, mata berair, kemudian apa urat leher tegang gitu kan, susah ditekuk, kadang-kadang emosi, emosian ya, mudah marah. Nah, ya. Nah, tanda merah ini sering apa bukan sering kali ya, sebagian besar ditemukan pada orang-orang yang ada gangguan sirkulasi darah, ya. Nah, jadi kalau ada yang warnanya lebih merah, kemudian sering kaku, sering kesemutan, pegel-pegel, sering tegang, kadang-kadang mata berair, telinga berdenging. Kalau apa, dicoba ya kalau ada rezeki silakan di apa, di cross check ke rumah sakit boleh, ke poliklinik boleh. Coba dicek kondisi darahnya seperti apa. Nah, ya, kalau antara yang kita lihat warna ujungnya merah, kemudian kita rasakan juga tidak nyaman, kemudian dicek ya, dicek ke rumah sakit ya. Ada sebagian yang Bapak nih darahnya tinggi, Bapak nih kolesterol, Bapak nih asam urat. Nah, ini gangguan metabolik ya. Ini gangguan tentang sirkulasi darah. Ya, ada yang tidak ada ya nggak apa-apa. Ya nggak apa. Ini ilmu jais bukan ilmu pasti. Yang ada ditemukan ada yang tidak juga ya. Tapi ini tidak boleh dilihat bagi orang-orang yang emang dia kerjanya berat ya. Kayak petani yang suka nyangkul tuh kan, atau tukang-tukang itu kan otomatis tangannya dia apa kena benda keras terus ya. Boleh jadi dia merahnya bukan karena satu kondisi kesehatan tapi karena pekerjaan ya. Oke ya. Kalau telinga berdenging, nah ini telinga berdenging itu sering ditemukan pada orang hipertensi ya. Biasanya udah sampai tinggi sekali itu ya. Nah ini ya. Nah nanti eh, seperti apa sih minuman jusnya buat sirkulasi darah nih kita bahas ya. Kita bahas ya. Kita bahas. Jadi intinya salah satu karunia Allah lewat telapak ini ada sebagian orang-orang yang terganggu sirkulasi darah itu di apa di Tenggare ada beberapa orang yang ternyata kalau lihat dari ujung itu punya kesamaan gitu.
Nah, kolesterol, darah tinggi itu punya kesamaan. Apalagi nanti kita konekkan dengan nadi dan lidah ya. Itu kalau nyambung semua, ya mudah-mudahan itu jadi indikator kita mempelajari dan menjadi cara Allah mengingatkan kita ya. Nah, nanti bagaimana cerita jusnya untuk darah tinggi kolesterol kita bahas nanti ya di sesi belakang. Kita lihat apa indikasi dulu ya. Ya, boleh ada ya, ada yang tidak ya. Jadi mulai bengkok kenapa ya Pak? Rematik atau asam urat? Intinya ya Bunda, ketika tubuh kita tidak nyaman, kemudian ruas ujung merah kita, ruas jari ujung merah kita merah, kemudian kalau ada rezeki ayah Bunda cross check ya, cross check, cari bukan cari pembenaran, cari apa penggabungan ya, penggabungan, misalkan ke dokter atau ke klinik diperiksa. Jangan-jangan, jangan-jangan ya, kolesterolnya tinggi segala macam ya. Kalau tidak mau ya nggak apa-apa juga ya. Intinya ya Bunda, ketika tubuh tidak nyaman, itu tubuh kita sudah mulai kurang bersahabat. Udah nggak temenan sama kita nih. Udah mulai ngambek. Itu jangan dibiarin. Nanti dia bisa marah, demo. Kalau sudah demo, wah berat. Demo dan dia kalau tubuh kita sudah demo itu ada tulisannya. Apa tulisannya? Asam urat. Apa tulisannya? Kolesterol, diabetes, macam-macam ya. Nah, sebelum mereka demo, nah yuk kita sadar ya dari rumah. Insya Allah. Ya, oke ya. Nanti tanya jawab ya, ayo mudah nanti sabar ya. Yang kedua, nah minggu lalu kita ngebahas nih. Lihat lagi ayah bunda, bang kakak. Ruas-ruasnya. Ruas-ruasnya atau ruas-ruasnya? Ada ruas satu, ruas ini. Ruasnya itu lebih hitam. Ada nggak coba yang hitam? Ruasnya agak gelap gitu. Ada nggak? Coba ruas jarinya hitam atau kegelapan. Ada tidak? Ya. Nanti yang mau nanya disimpan dulu ya Bunda ya. Ya. Saya, oke ya. Nah, kemudian setelah kita lihat ini warnanya hitam, coba tanya diri kita, pernah nggak mengalami kesulitan buang air besar atau sembelit? Ya kadang 3 hari sekali. Ya itu ada nggak susah ya. Ketika sedang buang air besar kok memerlukan energi yang energi yang kuat sangat luar biasa kita keluarkan. Ya Allah. Saking susahnya keluar gitu ya. Nah, minggu ini kita sudah bahas ini ya. Nah, kita mengulang kembali ya mudah-mudahan yang baru yang baru menjadi tahu juga ya. Pak, saya tidak ada, nggak apa-apa ya. Tapi tubuh kita itu tidak pernah berbohong ya. Ini indikasi ya. Indikasi karena tadi minggu lalu pas ceritakan bahwa ada orang dengan pola hidup, pola makannya jelek, segala macam pokoknya bad habit lah buruk. Tapi kok dia sehat-sehat aja. Sampai kapan tubuh kita mengkompensasi? Ada tiba masanya tubuh kita sudah tidak bisa, sudah letih, sudah lelah. Kalau kata dokter penyakit itu udah TBC ya, tanda tubuh capek. Nah, ini sinyal-sinyal dari tubuh yang dapat kita kita lihat ya. Oke ya. Nah, gangguan pencernaan boleh jadi kalau kita kait dengan penyakit medis ada yang sembelit, kolitis, spasm untuk kejang, diare, IBS, irritable bowel syndrome, sakit mah kembung ya. Ini berapa indikasinya saja ya. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga nih, yang ruas jari bagian paling bawah nih. Itu gemuk-gemuk. Apa gemuk-gemuk ya? Gemuk-gemuk lebih besar ya. Nah, ini dapat ditemukan dari beberapa orang yang terindikasi ada gangguan kesehatan di ginjalnya. Sering nahan buang air kecil ya. Sering sakit pinggang, kadang sebagai orang yang asam urat ya. Ada juga darah tinggi atau hipertensi neptrogenik. Darah tinggi karena masalah ginjal. Ditemukan mereka ada seperti ini. Tidak ada, alhamdulillah ya. Oke, nanti tanya jawab ayah bunda ya. Tanya jawab nanti ya kita. Disimpan dulu ya, tanya jawabnya kita ya. Ya, ini. Kemudian lanjut. Yang keempat. Nah, ini juga sudah kita bahas di minggu lalu nih. Lihat telapak tangannya ada bintik-bintik putih atau bintik-bintik merah enggak? Lihat telapak tangannya ya. Di telapak tangannya ada bintik-bintik merah. Ada atau ada yang enggak juga. Nah, biasanya tanda ini ditemukan pada orang yang gampang masuk angin.
Coba ada nggak nih Pak Zaki nih? Saya sibuk banyak angin. Ini Bunda Amanah. Pak Zaki Hidayat. Coba Pak Zaki suka masuk angin nggak nih? Ya, ya. Suka kentut, suka kentut. Ya, ya. Oke ya, ya. Ini ditemukan. Ada yang tidak ada nggak apa-apa ya. Ini tanda-tanda yang dapat kita kenali. Dan ini bukan ilmu pasti ya. Maka untuk memastikannya, nah silakan ayah bunda yang ada rezeki boleh ke dokter, boleh ke bidan, ke perawat aja, ke nakes-nakes untuk di apa dicek lebih lanjut lagi. Ini mah tanda awal saja ya. Tanda awal ini juga apa bukan pasti ini ilmu jais ya, yang boleh terjadi boleh tidak ya. Yang terakhir, nah coba lihat di perut ibu jarinya. Perut ibu jarinya ada urat hijau nggak? Urat perut ibu apa? Nih apa di ini? Ada urat-urat hijau kelihatan nggak? Coba cek di perut ibu jarinya. Nih, ada nggak warna hijau kelihatan apa? Kelihatan ada urat gitu ya. Ada nggak? Nah itu, ini tanda ini juga ditemukan pada orang-orang yang gangguan paru-paru ya. Udah batuk, asma, TBC, bronkitis ya, radang paru-paru ya. Ada yang tidak. Ini izin yang ada nih, ya. Nah ini yang dulu Polres belajar ya, 2005, 2005 tentang sign of hand, diagnosa telapak tangan. Ini ilmu jais yang ada dan ada yang ditemukan, ada yang tidak ada. Nah, kalau yang ditemukan ada tandanya, kemudian gejalanya kita tanyakan ada juga, mudah-mudahan cara Allah ngasih tahu kepada kita. Maksudnya nggak yakin ya udah silakan Anda tanya ke dokter, tanya ke ahli kesehatan untuk mengenal lebih jauh lagi. Ini hanya peringkat dari dari awal. Share screen-nya ke pause apa ya? Ini apa Bang Jack ini? Ada yang chat nih? Ya, ya. Oke ya. Nah, ini tanda dari telapak tangan yang boleh kita lakukan. Cuman ayah bunda ya, ini aplikasinya ya. Ini walaupun ini mudah, ini ada etikanya. Ada etika bertanyanya. Jadi ini sebab kalau tidak pakai etika, saya khawatir kita disangka dukun ya, dukun. So tahu ya enggak. Jadi ketika menemukan tanda di ujungnya lebih merah, kemudian di ruas jarinya apa hitam, di ininya apa gelembung ya, banyak bintik angin, di sini ada urat biru, maka yang pertama kita bilang adalah kata-kata maaf. Mohon izin ayah, mohon izin bunda. Setelah kita lihat nih, kok ini ujungnya merah. Pernah nggak ayah bunda mau melaksanakan apa? Eh, Kalau bangun tidur terasa tegang, pegal-pegal. Oh iya, berarti nyambung satu. Tanya lagi, dua, tiga ya. Nah, itu baru kita kalau antara tanda yang nampak dengan yang tanda gejala nyambung, baru boleh izin ayah berdasarkan ilmu yang saya pelajari tentang men, terindikasi. Ya, kan baru indikasi ya. Nah, kalau betul, yaitu mudah-mudahan sekali lagi cara Allah ngasih tahu kita gitu ya. Ya, cara gitu ya. Oke, sampai sini Ayah Bunda paham? Ayah Bunda paham boleh sampai sini? Dapat diamalkan nggak? Atau yang belajar minggu lalu nih, coba boleh cerita-cerita yang belajar minggu lalu atau sebelumnya. Nih, gimana? Ya, boleh Ayah Bunda yang pernah ikut minggu lalu dipraktekkan nggak nih? Ya, kirim di Bang Jak. Ini screennya masih di sini, belum lanjut screennya. Ya, Belum lanjut sih kayaknya. belum lanjut. Sampai sini paham nggak ya Bunda? Paham nggak sampai sini? Tadi nih Bang Jaki paham nggak nih? Ya, atau oke, ganti slide nggak nih Bang Jaki? Belum ganti sih, Bu. Kayaknya boleh di close habis itu baru dimasukkan masukkan lagi. Oh, coba sebentar. Oh, gitu ya. Ini jelas? Jelas sih, Bu. Nah, berarti yang tadi ini jelas ya? Yang tadi belum ada sih, Bu. Kira Ini? tadi Bang Zaki aja yang nggak ada. Ini? Sekarang udah ada. Oke. Nggak saya tanya yang ini dulu, jelas nggak semuanya teman-teman?
Kok jadi sebentar. Ini jelas, Bang Jaki jelas nggak? Jelas Halo yuk. Bang, Jelas. jelas kelihatan nggak? Ada. Oke, nah ini ya ayah bunda ya. Ini berapa hal yang dapat kita pelajari. Yang jari belum. Oke, diulang ya. Kalau yang jari lebih merah itu dapat ditemukan sebagian besar pada orang-orang yang gangguan sirkulasi darah. Kalau dicek ke rumah sakit boleh jadi kolesterol, darah tinggi, asam urat dan yang lainnya. Ini lebih hitam luas jarinya dikaitkan dengan pencernaan. Boleh jadi kesulitan buang air besar. Kalau yang bawahnya gemuk dikaitkan dengan gangguan ginjal. Sering buang air kecil ya, asam urat juga gangguan ginjal. Kalau bintik-bintik putih atau merah di telapak tangan itu yang dengan gangguan angin. Sering masuk angin, perut kembung. Kalau di apa? Perut ibu jari ada warna hijau, itu banyak ditemui oleh orang-orang yang gangguan pernapasan, gampang batuk segala macam. Dan Pak Odas ini dulu sering sini. Pak Odas salah satu yang apa? Masih ada hijau nih. Memang ya, Pak sendiri ya, ada gangguan pernapasan dulu pernah kerja di chemical lah, jadi gitu ya. Sampai sini paham ya Bunda? Karena ini masih materi pembukaan belum ke ilmu jusnya. Ya. Oke ya. Nah, kalau kesulitan, kalau misalkan dari telapak tangan ada, coba kita lanjut ke sini. Jelas nggak Bang Jaki ini gambarnya? Jelas, Odas. Nah, oke ya. Ini Pak Wadas ajarkan ilmu nadi yang simple ya, yang praktis ya. Mohon izin kepada ayah bunda, guru-guru yang belajar TCM. Ini bukan mempermudah, bukan ya. Ini hanya aplikasi yang mudah sampai orang awam praktekkan di rumah. Karena temanya kan sehat dari rumah. Berarti dia, nah ya, sudah jelas. Nah, pegang nadinya ya. Jadi nadinya itu yang betul tuh. Nah, coba aja Ki, jelas nggak nih? Saya megangnya, jelas nggak tangan Pak Odas? Jelas, Pak Odas. Nah, ini telunjuk sini ya. Telunjuk nih, jari tengah dan jari manis. Ya, di sini nih, di sini. Ya. Coba, ayah bunda, ayo ini penting soalnya nadi ini menentukan kita seperti apa aktivitas dan makannya nih. Udah? Coba yang sudah boleh komen, yang belum. Coba. Sampai ada 10 orang, oke kita lanjut. Udah dicoba. Bang Jaki boleh coba Bang Jaki juga. Udah? Udah rasakan, ada denyutan nggak? Ada denyutan? Kerasa nggak? Kerasa nggak? Boleh, kalau nggak boleh ngomong, boleh apa? Eh, ada kerasa ya. Harus kerasa dulu nih. Kalau nggak bahaya ya. Nah, kalau nggak ada nadinya saya bingung juga nih. Ada ya? Oke, oke kerasa, oke. Nah, ya. Siap nih, ini baru solusinya sebelum ke jusnya apa ya. Pertama ditempel ya. Tempel, kerasa ya. Kemudian tekan sedikit. Tekan pelan aja. Sudah? Coba ketika ditekan pelan apa yang terjadi? Semakin kuat atau semakin hilang? Ayo, ya. Ayo ditempel kerasa, kemudian tekan ringan, tekan hilang. Oh nggak apa-apa. Makin kuat ada nggak yang makin kuat? Semakin kuat, semakin kuat. Wah ini masya Allah. Ya Allah mudah-mudahan jadi ilmu nih. Oke ya, makin kuat. Wah ya, semakin kuat. Wah ini banyak yang berpotensi, berpotensi. Jadi orang baik makin kuat. Oke ya, Alhamdulillah. Nah, ada yang hilang. Ketika ditempel kerasa ya, kemudian ditekan makin kerasa. Itu apa indikasinya tubuh kita sedang kuat atau yangnya berlebih. Oh ya. Panasnya berlebih. Tapi kalau ditekan kerasa, ditekan hilang, nah itu namanya lemah ya. Namanya lemah. Ulang ya. Kalau ditempel kerasa, ditekan dikit makin kuat. Itu kondisi tubuh kita panas.
Kalau ditekan kerasa, tekan lagi, makin lama makin nggak ada. Tubuh kita kondisinya lemah. Nah, apa solusinya? Nah, ini ya. Yang lemah dikuatkan, yang kuat dilemahkan, disedasi ya. Jadi kalau yang lemah itu nanti apa minumannya? Minuman yang sifatnya tonik, menguatkan. Nah, kalau terlampau kuat diturunkan. Boleh dengan bekam. Satu dengan bekamnya kan dia mengurangi yang berlebih dengan bekam itu. Paham ya Bunda? Paham ya? Boleh Kang Jaki boleh komen ya. Dua orang, tiga orang boleh. Paham nggak? Ya, atau Bang Jaki deh. Gimana Bang Jaki? Paham Bang Jaki? Paham sih, Bu. Karena nanti Bang Jaki akan mengajarkan berikutnya soalnya nih. Masya Allah. Ya. Jadi kalau ditempel kerasa, ditekan makin kerasa, makin kuat itu namanya nadi sombong, nadi angkuh. Nadinya sombong dia, pamer ya. Nah, ya, itu. Oke ya. Kemudian Bang Jaki mohon izin bisa minta tolong nggak Bang Jaki? Boleh sih, Bu. Tolong hitung detiknya boleh nggak? Yang Bang Zakinya. Iya yang Bang Jaki pegang HP-nya, terus ke timer, Boleh, boleh. boleh? Ya, Sebentar, Bu. Bu, sebentar. iya. Nah ya Bunda siap-siap kita demo ya. Ayo ulangi lagi, temukan dulu kerasanya. Siap. Siap? Ini instruknya teman-teman ya. Ditempel, tekan, tekan sekuatnya. Di antara ditekan dan tekan kuat mana yang dominan? Ulang ya, ditempel, tekan dikit, tekan sekuatnya. Ulangi lagi. Mana di antara tiga tekanan yang dominan? Ya, penting sekali. Ini nadi itu berkehidupan. Dan nanti dengan jantung lo main-main nih. Ya, paham? Nanti teman-teman caranya tempel, tekan ya. Tekan kuatnya. Mana di antara tempel ditekan dengan sekuatnya, mana yang paling kerasa. Ya, kalau sudah kan kita hitung berapa jumlah ketukannya, nanti menentukan Anda tuh lemah, normal atau kuat. Kalau sudah kuat kaitan dengan maka kalau akan seperti apa? Ini penting, sangat penting, sangat penting. Oke, siap ya Bunda? Ya, ayo cepat siap nggak nih? Halo, boleh buka mikrofonnya deh. Siap nggak? Siap. Eh? Siap? Siap sih, Coba Bu. berapa orang yang siap nih? Kita hitung. Siap? Sudah siap belum? Nanti Bang Jaki akan nyiap hitung. Iya, Siap ya? Bu. Oke, Bang Jaki siap Bang Jaki? Siap sih, Bu. Ayo, tempel, tekan, tekan kuat. Mana yang terasa? Oke. Kita akan hitung 10 detik ya. Siap ya? Satu, dua, tiga hitung berapa ketukan. Dan tolong di stop Bang Jaki kalau sudah 10 detik. Sudah. Nah, siap. Ulang sekali lagi ulang, sekali lagi siap-siap Bang Jaki. Karena ini menentukan Anda jusnya apa, Anda olahraganya. Ini akan menentukan nih soalnya penting nih. Jangan anggap sepele ya. Jangan anggap sepele ini. Jujur, jangan anggap sepele. Siap Bang Jaki? Siap. Satu, dua, udah Bang Jaki? Sudah sih, Bu. Hah? Sudah. Nah, coba siapa di antara ayah bunda yang hitungannya di atas 13? Boleh ngomong deh, banyaknya kasih mikrofon boleh dah. Boleh kasih Ren. Saya satu, saya dua, saya 23, inilah 23. Terus saya 10 ya 10. 27 yang bener ah.
11, 11 oke lah. Ini kalau 27 saya, aduh ya Allah ya. 18. Oke, ya. Ini ayah bunda nih, perhatikan. Ini menentukan kesehatan dan masa depan, soalnya nggak main-main ya. Ya. Nih, kalau dihitung 10 ke bawah, itu tandanya nadi kita lambat atau kondisinya kondisinya dingin penyakitnya. Penyakit sifatnya dingin. Tapi kalau 13, 14, 15, 16 ini sifatnya panas penyakitnya. Sampai sini paham? Karena panas dingin nanti menentukan pagi-pagi kita makannya apa. Pagi-pagi olahraganya apa. Kalau salah, bahaya. Bahaya dalam 2-3 tahun akan datang. Tubuh kita akan semakin berat. Paham semua? Perlu diulang? Saya minta diulang nih yang 23, 27 nih. Bener nggak itu? Ya. Coba Kang Bang Jaki kita ulang sekali lagi ulang sekali lagi deh. Boleh Bang Jaki? Siap, Sifu. Bang ya, siap ya? Siap teman-teman? Kita mulai ya. 1, 2, hitung. Sudah, Sifu. Nah, coba tolong yang tadi 27, kemudian 23, itu benar nggak tuh? 10, 27, 11. Ya, oke lah nanti kita belak. Ini nanti dilatih teman-teman, dilatih ya. 16. Nah, intinya kalau hitungannya 13, 14, 15 sampai ke atas itu nadinya panas. Cepat itu penyakitnya yang membuat Anda tidak nyaman itu kondisi organ Anda panas. Mungkin ada radang, darah tersumbat macam-macam lah. Kalau di 10 ke bawah itu dingin. Ada nggak yang 11 atau 12? Ini nadi normal nih. Nadi normal ada nggak yang 11 sampai 12? Coba. Boleh yang nadi normal ada nggak nih? Mau ditanya 11 siapa? Nur Firdaus. Bapak Nur Firdaus boleh kurang dari 10 dingin. Pak Nurdin gimana rasanya hari ini Anda? Pak Nurdin yang nadi normal 12 Ibunda Sri Hartini nadi normal hitungannya 11 sampai 12 berdasarkan teori. Ya. Jadi kecepatan nadi satu 11 sampai 12 per detik, ritmenya teratur. Dup, dup, kayak kayak detak jam gitu ya. Detak gitu. Stabil dan mudah dirasakan. Letaknya tuh ditempel, tekan dikit, kerasa tuh. Tapi stabil ya. Nah, kalau dihitung tuh per 10 detiknya 11 sampai 12. Oke, sampai sini paham? Sebelum lanjut kepada solusinya. Lanjut ya. Oke, ini izin ya tanpa menggurui. Ya. Ayah Bunda izin mulai besok setiap bangun tidur periksa nadinya. Izin ayah bunda yang abang kakak tuan-tuan, besok pagi kalau bangun tidur tidak kebelet, dicek nadinya. Ya, kalau nadinya kencang dan kuat dan cepat, ini bangun tidur ya, Anda belum beraktivitas, Anda belum ngapa-ngapain, tapi jantung Anda sudah beratnya luar biasa. Ya, bangun tidur belum ngapa-ngapain tuh. Tapi nadinya udah kenceng dan cepat menunjukkan jantung Anda kasihan ya, berat sekali. Nah, ketika itu terjadi, jangan takut juga ya, tenang, napas. Nah, imun napasnya kemarin sudah diajarkan sama dokter kan diajarkan balik ya, sarapannya madu hangat, jeruk nipis ya. Ini ya, hindari nih. Kalau yang nadinya cepat, nadinya kuat, tolong pagi-pagi jangan sarapan berat. Jangan sarapan berat. Nasi uduk, wah jangan gorengan, kopi ini hati-hati ya, akan memperparah kondisi Anda. Ya kalau nadinya kenceng kuat, ini belum ngapa-ngapain loh. Anda belum beraktivitas, tapi jantung Anda letihnya luar biasa, sangat letih, ya, sangat letih, sangat berat. Maka jangan bebani lagi.
Ya, betul nadi normal itu kalau kita hitung per 10 detik itu 11 sampai 12 denyutan, ya. Tapi kalau Anda setiap baru bangun itu kok nadinya lemah, malas ya. Nah, itu ya, gerakan olahraga, minum hangat ya. Terus ditonik, ini kan yang kuat tuh disedasi, yang lemah tuh ditonik. Kuatkan. Nah, dengan apa? Bolehlah sup ayam, roti gandum, minyak zaitun hangat ya. Nah, kalau lemah jangan minum yang dingin-dingin ya. Harus yang hangat-hangat. Nah, kalau yang kenceng boleh yang agak dingin tuh. Jadi hukumnya itu dalam ilmu akupunktur tuh kalau sifatnya yang kenceng, kuat, cepat, maka terapinya yin. Kalau sifatnya lemah, pelan, itu yin, terapinya yang. Nah, ini ya. Ini insya Allah ayah bunda, kalau Anda praktekkan, ini mampu menyelamatkan Anda dari penyakit yang luar biasa. Kenapa? Belum apa bangun tidur kan belum ngapa-ngapain, tapi kalau nadinya udah kuat, cepat, itu akan menentukan Anda makannya apa gitu. Ya. Nah, silakan di apa? Dipraktekkan dan apa minggu-minggu depan kita berkongsi kembali ya. Kita berkongsi, kita bertestimoni. Nah, sebelum sebelum lanjut ke terapi jusnya apa? Oke, silakan. Coba gimana nih? Ya, Sipu bangun tidur perut kosong aman gak minum jeruk nipis sama madu? Nanti kita bincang di tanya jawab ya. Sampai sini paham ya Bunda? Ya, dari telapak nadi banyak manfaat yang dapat kita ambil dan ternyata nadi itu ya. Nadi itu ada banyak loh, bukan hanya nadi di tangan, ada nadi di leher, ada 7 daerah yang disebut nadi. Ya, nah jadi izin ya Bunda ya mulai besok yuk sama-sama ya. Sebelum biar kita tahu nih pagi-pagi sarapannya apa yang tepat. Pernah nggak Anda nih kita ya, kalau pagi sarapan berat, itu kalau sudah jam 9 jam 10 tuh ngantuknya luar biasa. Ada nggak nih? Kalau pagi-pagi sarapannya berat, itu kalau udah jam 10 itu ngantuknya luar biasa. Ya Allah, beratnya gitu kan. Padahal itu yang dimakan tuh bagus, tapi kok, nah, ya, kalau makan buah nggak ngantuk, gitu ya. Nah, minggu lalu saya ngasih challenge, ayah bunda coba ya di piring yang ada nasi, lauk pauk segala. Coba Anda challenge-nya gini, Anda kunyah nasi dengan sayuran, kemudian di lain waktu Anda kunyah daging dengan sayuran, itu akan beda, sensasinya beda tuh. Sensasinya beda ya. Oke, sampai sini paham teman ya? Paham ya ayah bunda ya? Kalau nasi goreng, wah, nanti kita tanya jawab ya. Ya, oke ya. Jadi mudah-mudahan ini ilmu yang Allah berikan kepada kita, bagaimana kita mulai menjadikan tubuh kita sebagai dokter yang terbaik. Harapannya, mudah-mudahan dengan cara ini Allah kasih tahu kita ya. Tapi bagi sahabat-sahabat yang memang ada kelapangan rezeki, keluasan rezeki, dan memang bergerak dalam dunia kesehatan, silahkan Anda cross-check lebih jauh lagi kepada rumah sakit untuk mendapatkan parameter yang lebih-lebih akurat. Ini hanya sebagian tanda-tanda di tubuh kita yang boleh menjadi pembelajaran. Dan di Cina, ini sangat dipelajari tentang nadi dan lidah ini ya. Nah, oke ya, oke. Pak Odas beri kesempatan kepada nanti jusnya apa? Nah, nih, Bang Jaki ya. Siapa yang cepat-cepatan chat nih? Eh, kita, ayo ya, oke ya. Nah, setelah kita mengatur dari telapak tangan, dari nadi seperti apa. Nah, nanti mungkin ada di antara ayah bunda yang hari ini terindikasi, bahkan bukan terindikasi, sudah dinyatakan lulus. Sudah diwisuda, kalau kata dokter Vinya, sudah terwisuda ya. Dengan gelar, apa gelar wisudanya? Kolesterol, asam urat, darah tinggi, macam-macam ya. Ayo kita mau yang mana dulu nih? Yang komen 10 orang. Mau yang mana nih? Kita bahas nih. Ayo, ya. Ya silakan 5 orang deh boleh. Asam urat, asam lambung. Ini yang sama. Kolesterol 2, kanker jantung. Bang Jaki, boleh Bang Jaki ngasih yang mana Bang Jaki ya? Nampaknya kolesterol ya. Oke ya. Nah, bagi ayah bunda yang tadi dari ujung tangan nampak lebih merah, kemudian apa?
terindikasi darah tinggi kolesterol ya, kita mulai ke jusnya nih. Oke. Nampak nggak Bang Jaki? Nampak. Soalnya ini saya pakai pakai hyperlink nih, bukan langsung dari apa? Nampak ya? Tapi Nah, belum terganti sih Bu, masih yang ini selainnya. apa? Masih yang ini, masih yang e-buku sadar selainnya. Oh, masih itu ya? Ya, sehat. Oke, kalau itu saya ganti deh. Ini nampak? Nampak sih Bu. Nah, ya kita udah mulai dari kolesterol dulu ya. Nah, kita akan belajar tentang terapi jus untuk kolesterol. Tapi sebelumnya di sini ini sudah dicoba dipraktekkan, bahkan ada 3 orang profesor, 4 orang dokter sudah membuktikan kalau diminum secara rutin, alhamdulillah mulai terasa tuh ya. Berapa lama rutinnya dok? Saya tanya. Ya kurang lebih 2 bulan deh. Emang penyakitnya berat sekali. Oh, kalau yang ringan mungkin tidak ya, tidak sampai 2 bulan kerasa ya. Nah, ya, ya. Jadi ini adalah pendekatan secara holistik ya. Nah, dalam beberapa literatur, ternyata jus ini adalah satu jenis makanan yang hidup, kaya akan enzim, kaya vitamin, dan sebagai sumber antioksidan. Nah, kalau bicara antioksidan, maka dia berkaitan dengan sesuatu organ tubuh yang sudah rusak karena radikal bebas. Nah, ya. Akibat radikal bebas, maka banyak sel yang rusak. Tapi di sisi lain juga, ini juga mampu meregenerasi sel yang rusak ya. Jadi Podas pertama kali kita akan ke kolesterol ya, kolesterol ya. Nah, siapa sih yang perlu terapi jus holistik? Nanti kenapa disebut holistik? Nah, itu ya. Yang tadi mungkin ada yang obesitas. Ini rata-rata jus ini diresepkan bagi orang-orang yang sakit akibat pola makan, akibat pola hidup. Yang hari ini barangkali ada di antara ayah bunda mengalaminya, ya. Oke, yang pertama ke kolesterol. Nah, ya, kolesterol dan darah tinggi. Terutama yang tadi terindikasi apa dijadiin ujungnya lebih merah ya. Kalau bangun tidur pegel-pegel, apalagi kalau ke dokter sudah dinyatakan, nih Bapak, Bunda kolesterolnya sudah 200, 250, tekanan darah sudah 180, 100 sudah 200. Nah, dari beberapa literatur, dari beberapa terapi apa resep yang dipraktekkan ternyata ada yang simple ya. Simple, cukup simple itu dengan menggunakan buah naga dan perasan lemon. Nah, kira-kira nih ayah bunda, gampang tidak nih cari buah naga? Gampang ya? Lemon susah nggak? Karena kalau susah ini nggak jadi amal nih, nggak jadi manfaat ya. Nah mudah-mudahan ayah bunda ditakdirkan dekat ya, dekat dengan mudah mendapatkan buah naga dan lemon. Yo, ya, silakan ya di screenshot. Yang mau juga boleh ya. Itu buah naga dan lemon. Ya, ini yang simple ya. Ini ya, 1 buah naga sama setengah buah lemon diperas ya, sama 150 air matang. Nah, bicara air, minggu lalu sudah pas cerita air yang bagus seperti apa. Ya, silakan yang punya mesin apa sih? Kangen water boge boleh ya. Yang punya heksagonal boleh ya. Tapi kalau bicara merek ya yang simple, yang Podas pikir semua orang dapat melakukan, apalagi bagi orang-orang yang dekat-dekat supermarket, Anda boleh menggunakan Amidis ya, atau apa ya, Cleo juga boleh, atau Kristalin ya, bolehlah. Ya, ini dari beberapa orang yang mempraktekkan ilmu ini, alhamdulillah dengan izin Allah tentunya, mulai terkontrol. Tapi jangan mentang-mentang ada jusnya, makan nggak dirubah, itu juga salah ya. Tetap harus ada, kenapa disebut holistik? Bukan jangan ngandalin daripada jusnya aja, tapi juga dirubah polanya. Ya, jadi jangan nggak dirubah ya. Oh mentang-mentang gampang jusnya nih. Bahkan ada beberapa kawan sudah mulai
berinvestasi pengen buka kafe herbal, orang minum jus berdasarkan indikator penyakitnya apa. Wah, keren nih. Ada nggak ya Bunda nih coba yang minat buka kafe herbal, ya, kafe herbal, ya. Nanti orang minum jus itu berdasarkan indikasinya. Berapa lama diminum? Ya, 1 sampai 2 kali sehari ya, pagi dan malam, ya, pagi dan malam. Tapi juga wajib diikuti dengan yang lainnya, pola makan yang dirubah, olahraga segala macam ya. Nah, kalau bicara filosofi, filosofi ya. Buah naga kan kalau lihat dari tekstur luar ya, itu siapa ya kayak naga ya gitu. Tapi dalamnya sangat lembut ya. Ingatkan, naga kuat di luar, lembut di dalam. Nah, buah naga memberikan motivasi kepada kita, kan cuma menilai orang dari luarnya saja, jangan orang dari penampilannya saja. Tapi lihat juga tutur kata segala macam. Lemon asam kan rasanya, ya. Tidak semua yang pahit itu menyakiti karena kenapa pakai air, manfaat kejiwaan dia ya. Air pun walaupun tetes tapi dapat melubangi batu, luar biasa ya. Mengajarkan kepada kita untuk hidup sederhana, fleksibel. Filosofinya dari menerima ujian. Buah naga menunjukkan kekuatan hati yang tersembunyi dan air mengingatkan bahwa kelembutan dan kesederhanaan. Masya Allah. Ini tentang kolesterol. Nah, ayo lanjut ke apa nih? Ya, apa tadi banyak yang minta apa nih? Yang ini dulu paham nggak yang kolesterol nih? Ya, paham ya? Nanti bagi yang minat e-booknya, ini sudah ada e-booknya, ya. Silakan japri ke Pak Odas ya. Tadi ada nomornya. Lanjut ke apa nih, Bang Jaki? Kolesterol. Lanjut ke apa nih? Yang banyak minat apa? Apa ya Bunda nih? Asam urat. Oke, siap. Kolesterol paham ya? Asam urat. Ini keganggu ini. Ya. Nih, asam urat dan radang sendi. Nah, ini paling suka kalau Pak Odas nih. Karena memang terindikasi ya. Terindikasi. Asam uratnya lumayan. Sampai 6,5 ya. Pernah di angka level 8. Ini satu alasan kenapa Pak Odas tuh belajar, mempelajari, mempraktek. Karena emang tubuhnya kurang bersahabat. Dari sekian banyak resep, ini yang menurut Pak Odas tuh cukup enak nih. Setelah seminggu minum ini, Alhamdulillah Pak, ke badan tuh enak gitu. Nah, tapi untuk sebagian orang ini kayaknya nggak nyaman nih. Seledri ya, dan apel hijau. Nah, kalau pengen manis, boleh, boleh ya. Untuk asam urat dari sekian resep yang Pak Odas coba dan membuat nyaman di badan, ini diantaranya. Ya, seledri, mentimun, dan apel hijau. Ya. Nah, kalau pengen ada rasanya enak-enak dikit, kasih madu. Tapi kalau Anda ya mau, tidak usah ya. Ini udah sangat bagus. Coba deh, ya, ya, coba, coba ya. Ini akan enak. Kalau sekurang-kurangnya ya Bun ya. Tiap hari makan apel hijau itu udah bagus tuh. Apel hijau aja gitu. Tapi kalau mau di ini kan ya diselaraskan, boleh kita gabungkan antara seledri, mentimun dan apel hijau. Di samping buat asam urat ini bagus juga dengan detok ginjal karena asam urat juga tidak salah satunya kasusnya ketidakmampuan ya ginjal menyaring purin ya ya. Nah ini paling suka sih. Jadi yang suka minum-minum jamu nih ini mantep lah ya. Sekurang-kurangnya dia juga udah bagus ya. Ada teman-teman gampang ya, ayah bunda ya. Gampang ya mendapat membuatnya. Membuatnya insya Allah gampang ya. Jadi tidak ada alasan tidak
tidak membuat ya. Insya Allah ya. Ya. Nah, apa sih pelajaran hikmah dari ini seledri? Dia dari daun-daun kecil, batang-batang kecil. Jadi artinya janganlah remehkan hal kecil dan sederhana. Kadang justru yang paling sederhana itulah yang paling menyelamatkan. Dalam hidup seperti seledri, tenang, rendah hati, tapi penuh manfaat. Tidak perlu mencolok untuk memberi dampak. Nah, ya. Dari Timun kita belajar apa? Menjadi orang yang penyejuk di tengah panasnya kehidupan. Tidak semua harus dibalas dengan panas. Kadang perlu sejuk lebih menyembuhkan. Seperti Timun, jadilah pribadi yang menenangkan, jernih dalam berpikir, lembut dalam bersikap, tetapi tetap bermanfaat bagi tubuh dan jiwa orang lain. Filosofi dari apel, kebaikan tak selalu rasanya manis. Apel juga banyak yang tidak manis, banyak yang asam. Terkadang yang menyehatkan justru datang dari hal yang terasa kurang nyaman di awal. Apel hijau mengajarkan kepada kita bahwa ketegasan, kesadaran diri sangat penting untuk menjaga keseimbangan hidup, termasuk saat harus menghindari hal yang enak tapi merusak. Nah, ya. Oke, udah dua ya. Boleh request yang hadir ini ya Bunda. Tadi tentang apa nih? Tentang kolesterol darah tinggi sudah, jusnya, buah naga dan perasan lemon tambah air. Kalau yang asam urat, ya, ini akan bermanfaat kalau Anda coba. Ya, biiznillah. Biiznillah. Ya, oh saya nggak enak ya. Lebih tidak enak lagi kalau Anda berobat ke yang lain, nggak jelas. Ya, boleh ya Bunda? Diabetes, oh, jantung, oke ya. Jantung, oke kita cari ya. Di sini ada 23 resep ya. 23 resep jus berikut dengan filosofi kehidupannya. Ya, oke. Lanjut, diabetes. Ada yang diabetes nggak tuh? Ada ayah bunda yang hari ini terindikasi diabetes? Darah rendah jangan. Ya, nanti kita diskusi ya. Kita diskusi ya. Ya, dari nanti ya. Masih ada waktu nggak Bang Jaki nih? Jam berapa? Hmm. Masih sih Bu, Bismillah mungkin diabetes kita. Diabetes ya. Yang diabetes gula darah tinggi ya, terindikasi dan ya itu ya. Ini ya banyak pare, apel dan lemon. Oh, ini pare itu memang banyak literatur kajian saintifik bagaimana pare bagus buat orang diabetes. Apel. Makanya ya Bunda sekurang-kurangnya nih ya. Sekurang-kurangnya apel tuh udah sangat bagus setiap hari ya. Apel hijau ya. Atau bagaimana dasarnya apel ini ya. Dijadikan jus, nah ini juga bagus ya. Ya, tentang untuk diabetes ya. Pare, apel dan lemon ya. Nah ini. Ini kalau pada sini jarang ya karena emang pada seringnya ke radang sendi ya, asam urat itu. Pada suka karena emang sedang kondisi mempraktekkan, mengamalkan ya. Nah, ya ini tentang pare, apel dan lemon untuk yang diabetes ya. Jatuh asam lambung, oke sabar ya. Ini paham sampai sini ya. Lanjut ke ini nggak perlu hepatitisnya, nggak ada ya. Nah, tadi yang tanya darah rendah nih. Nah, untuk darah rendah, jangan yang pakai tadi ya, pakai apa seledri ya, tapi pakai ini ya, madu, pisang dan susu kedelai. Ini sangat bagus buat memperbaiki kondisi sel darah merah ya. Ini bagus nih, ya. Pisang menaikkan energi ya. Ini untuk jadi kalau yang nadinya lemah, pelan, lidahnya pucat, telapak tangannya dingin, itu terindikasi darahnya rendah. Tapi perlu dicek ke dokter. Nah, kalau emang dinyatakan betul darah rendah, sebenarnya banyak bisa dengan kurma, dengan bit, banyak ya. Tapi ini kalau kita bicara jus, ini salah satu yang apa yang boleh ya, boleh kita buat. Nah, ini bagus nih, ya. Bagus untuk darah rendah, ya. Gampang kan ada pisang, madu sama susu kedelai ya. Mudah ya, mudah mendapatkan teman-teman ya. Ya, ini ya.
Kalau mau belajar filosofinya luar biasa untuk kehidupan kita ya. Misalkan tentang apa? Tentang pisang nih ya. Pisang ini tumbuh hanya sekali, tapi sebelum dia mati, dia meninggalkan regenerasi berikutnya. Jadi kita pun sama ya, terus beramal soleh. Kalau nanti kita meninggal, insya Allah kita punya generasi berikutnya. Itu seperti pisang, ya. Oke, lanjut ke ini tidak jarang ya. Nah, ini, tadi ada yang apa? Masuk angin perut kembung. Nah, tadi ya, masuk angin perut kembung ya, ya, ya. Ini jahe, lemon dan madu ya. Jahe, lemon. Kalau nggak mau di blender nggak apa-apa ya. Apa jahe kasih air panas, kasih lemon, kasih madu juga boleh. Tapi kalau mau lebih kerasa efek jahenya, maka diparut ya, diparut, seduh air panas dikasih lemon sama madu. Ini kalau tidak diparut itu bisa aja, cuman apa ya bukan esensinya, kualitas zat aditifnya lebih bagus kalau diparut, lebih kerasa gitu kan, lebih kerasa dan lebih nonjok. Dan misalnya kalau kita minum ini apa kentut, ya, keluar keringat dan badan kita hangat. Hmm. Jadi kuncinya sebenarnya ayah bunda ya, jus apa yang paling cocok sebenarnya kita tadi awalnya. Nadi dulu nih, orangnya dingin apa panas. Jadi kalau dalam dalam ilmu akupuntur TCM kita tidak bicara nama penyakit, tapi kondisinya sifatnya apa, panas atau dingin, lembab atau kering, gitu. Karena banyak penyakit yang penyakitnya beda tapi indikatornya sama, boleh jadi terapinya sama. Penyakitnya sama tapi indikator berbeda, boleh terapinya berbeda. Nanti insya Allah di bulan depan kita akan bahas tentang sifat-sifat tanaman. Yang sifatnya panas, sifatnya dingin, ya nantilah. Ya, insya Allah kita bulan depan kita akan terus, karena insya Allah Pak Oles dan Dokter Pinja setiap Selasa akan hadir. Mohon doanya diberikan kesehatan agar terus bersama ayah bunda ya. Insya Allah seperti itu. Ya, ya. Pokoknya banyak yang diabetes, masih lanjut sih Bu. Sering darah rendah, asam lambung, oke ya. Ini masuk angin, tadi ada yang request ya. Masuk angin, sembelit. Nah, kamu nih, ini paling enak nih. Kalau di antara anak kita, saudara kita yang BAB-nya bermasalah ya, kurang makannya, kurang serat, ya, kebanyakan makan instan, fast food, junk food, sehingga kesulitan buang air besar, bahkan sampai 3 hari, 4 hari sekali. Nah, ini kalau sering nyoba enak nih, ya. Bukan kalau lagi males, ya aja di pepaya sama nanas dipotong kecil-kecil, kasih yogurt dimakan ya. Tapi kalau mau di jus lebih baik lagi. Nah, ini untuk yang sembelit yang terindikasi di telapak tangannya itu apa? Eh, Ruasnya warna hitam, nadinya cepat, laju, kuat. Oh, itu kan panas nih perutnya itu. Nah, ini perlu disejukkan ya dengan menggunakan jus dari dari tadi ya, dari pepaya gabung sama nanas sama yogurt. Yogurt ya. Ya. Ada yang ini sulit punya keturunan? Ada di antara ibu bunda yang mungkin ada saudaranya yang belum Ada. apa? Ada ya? Oke, makasih ya. Ini ya, ini salah satu terbaiknya nih karena banyak testimoni nih. Pak Udas 2011 ke Thailand. Jadi ada seorang dokter, itu istrinya punya anak pertama di usia 44 tahun. Istrinya poin punya bekam untuk punya keturunan, ada yang belajar bekam untuk khusus yang punya kita belajar nanti. Nah, ya, alpukat, kurma, dan madu ya. Nah, ya. Ini terutama di kurma ya, sangat bagus ya. Dan bagi orang-orang hamil, kurma juga bagus karena dia asam folatnya tinggi. Asam folatnya ya. Ini bagi yang sulit punya anak kita ya. Lanjut ke nomor 11. Obesitas. Ada nggak nih obesitas di antara kita? Ada yang badannya mulai terindikasi
susah gerak, malas, berat badannya apa tidak ideal ya. Nah ini kalau yang ini kita boleh pakai jus untuk obesitas ya. Gabungan dari lemon, jahe dan mentimun. Atau dibuat infus water juga boleh ya. Jadi apa jahe dipotong tipis-tipis, mentimun tipis-tipis, kasih ini, kasih lemon, dibuat infus water. Tapi kalau lebih dahsyat itu dibantu dengan di jus obesitas. Nah, nah ini yang apa yang kemarin alhamdulillah dengan izin Allah ya banyak orang yang terbantu nih. Dan dengan izin Allah ya Bunda, Pak Adas punya punya kawan guru ya, seorang pelatih dan penterapis terapi stroke. Itu alhamdulillah sudah berapa kali order ke Pak Odas minyak urut buat stroke. Ya, minyak urut buat stroke ini udah berhasil, udah sampai 5 kali orderan. Sekali order 7 liter gitu. Dia praktek dan mengajarkan ilmu bagaimana urut untuk stroke. Ini Pak sudah berhasil dengan izin Allah membuat membuat minyaknya. Ya, maka tadi tolong dicatat ya nomor Pak Odas barangkali ada yang berminat ya. Ini bagus nih. Jadi kita gabungkan pijat urut dengan terapi jus dengan bekam dengan yang lainnya. Tadi yang tanya penyakit jantung. Nah, ya. Dari beberapa literatur yang sangat bagus dengan berbagai kajian saintifik, ternyata kalau bicara morfologi ya, jantung itu kan warnanya merah ya. Bahkan di kampung saya tuh di kampung di Cianjur itu kadang ada dulu tuh suka diilustrasikan kalau sakit jantung makan jantung pisang gitu kan. Suka dianalogikan ya dengan sesuatu yang ada di alam gitu ya. Benar tidak wallahu alam ya, tapi alhamdulillah banyak yang berhasil. Tapi kalau secara saintifik dari berbagai jenis sayuran, buah-buahan yang bagus buat jantung, salah satu di antara adalah stroberi dan beet. Nah, ini sangat bagus ya. Sangat bagus untuk penyakit jantung. Nah, bicara penyakit jantung juga nanti banyak ya. Jantung koroner, jantung berlubang, macam-macam ya. Nah, ini kita bicara apa yang jadi intinya ayah benda, jus ini lebih baik digunakan jangan nunggu sakit ya. Nunggu sakit. Dan parameter kita tadi lewat telapak tangan dan nadi itu sebagai parameter awal ya. Sebagai parameter awal agar kita secara bertahap menghindari penyakit yang lebih berat lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, itu intinya ya. Asam lambung ya, ini sangat bagus ya. Ini dari berapa 2 minggu yang lalu ada yang mempraktekkan, alhamdulillah Pak, enak. Karena pernah juga dokter Pinjam menyampaikan salah satu gangguan asam lambung itu ada orang yang tiap paginya makan ubi. Subhanallah ya. Itu perubahan sangat luar biasa. Ya. Nah, sangat bagus. Nah, kalau mau dengan terapi jus, boleh menggunakan pisang, pepaya, dan lidah buaya. Di jus ya. Itu ya. Di jus, jangan nggak di jus. Ulangi nomornya Sipu. Nomor 11. Nomor 11. Obesitas. Mungkin dikasih hitungan 3 detik ya kali untuk di bagi Bunda yang repot yang ini sudah ada e-booknya. Nanti silakan japri ke Pak Odas yang mau e-booknya ya. Biar apa? Nanti bisa di print out ya. Nomor WA-nya. Nomor WA Pak Odas 087888460605 atau 0821 26191445. Nah ya, tuh, di chat ya. Silakan yang minat e-booknya boleh informasi ke Paudas ya. Penyakit jantung sudah, asam lambung, rematik ya. Nah, ini rematik ya. Nih, ya. Rematik itu akibat makan yang enak-enak. Konsepnya jangan yang nggak enak. Diterapkan yang enak ya. Ini seledri, apel hijau, dan jahe. Ini sangat bagus nih. Rematik apa kalau kena dingin ya, sangat sesak sangat tersiksa sekali. Ini dulu Pak Oda sering ikut di relawan bencana alam. Itu suka suka sengaja bawa ya, bawa di P3K. P3K-nya enak. Nah, selama kita dapat menemukan benda-benda ini ya. Jadi kemana selalu pergi suruh bawa
bawa apa? Bawa blender ya. Kalau nggak sekarang ada jus yang elektrik ya, tinggal colokin atau kita yang ada baterainya. Sekarang teknologi makin memudahkan kita mendapatkannya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak melakukannya ya. Seperti ini ya. Oke, ini membuat tadi ada yang nanya kanker ya. Nah, kanker itu perlu antioksidan. Dan salah satu antioksidan yang paling bagus adalah pada apel dan wortel. Salah satu antioksidan yang terbaik di antara sekian banyak sayuran dan buah-buahan, salah satunya ya ada pada apel dan wortel. Dan lain juga banyak, ada dari teh hijau banyak ya. Tapi salah satunya ditemukan pada apel dan wortel. Itu antioksidannya. Nah, kalau bicara kanker, kerusakan sel karena radikal bebas. Ya, oke ya. Nah, vertigo, sakit kepala, migrain ya. Wah, ini banyak ya. Di antara kita banyaklah mengalami ya. Vertigo, sakit kepala, migrain ya. Nah, ini ya. Ini juga boleh ya untuk sifatnya menenangkan ya. Dan mayoritas ayah bunda ya kalau kita perhatikan itu yang namanya jahe dan apel, lemon itu seringkali dia ikut serta. Itu menunjukkan betapa berkhasiatnya apel, jahe dan lemon betapa ya. Dia selalu ikut dari beberapa ya jus dia selalu ikut karena dia sifatnya antioksidan dan penguat penguat energi ya. Ya, selalu gitu ya. Oke, untuk ya imunitas. Oke ya. Detok usus tadi ada yang nanya ya. Itu apa payak, nanas sama yogurt tadi udah ya. Yogurt untuk energi aja orang yang sering lemah, yang dingin, lemas itu kan perlu energi ya. Ini tonik energi, penguat energi. Ini pada orang-orang yang nadinya lemah, lidahnya pucat, darahnya kurang boleh nih. Ditonik, dikuatkan energi supaya dia punya tenaga. Ya, tenaga agar organ tubuhnya bergerak sehingga tubuh menjadi normal. Ini satunya dengan pisang, apel, madu dan air kelapa muda ya. Wah ini enak nih, paling enak ya, enak ya, enak nih. Energi supaya energinya kuat ya. Oke, ya. Anti radang, ini sifatnya booster ya. Kalau bingung, mungkin di antara ayah bunda yang belum terindikasi penyakitnya apa, tapi dikhawatirkan udaranya panas, makannya panas, yang sifat panas-panas, berpotensi tubuh Anda mengalami peradangan. Radang sendi, macam-macamnya, radang usus, maka boleh mengantisipasi dengan membuat jus anti radang. Kalau sekiranya Anda yang makan apa Anda tuh yang makan tuh tadi kurang serat, kurang buah, kurang sayuran, hobinya fast food, junk food, ini boleh cepatnya bikin ini. Atau yang nadinya cepat, nadinya kuat. Nadi cepat, nadi kuat berindikasi adanya banyak faktor radang di dalam tubuhnya. Oke, ini 10 menit lagi. Iya. Ini untuk anemia, dia jadi ya Bunda ya. Ini inilah jus terapi yang sudah ada e-booknya. Silakan ayah bunda yang ada yang minat boleh boleh ya boleh gitu ya. Ya ini ya. Jadi isinya itu apa tentang 20 penyakit ya. Nah, dan ini boleh menjadi peluang usaha ayah bunda, muda ayah bunda ada yang terobsesi punya punya ya oke makasih atas masukannya ada yang keliru penulisannya. Karena Polres bermimpi dulu punya cita-cita pengen punya satu kawasan ya, ada rumah terapi, rumah bisnis syariah, tapi juga ada jusnya. Tapi orang minum jus itu ditensi dulu, periksa darah dulu, sehingga orang yang minum jus juga dapat diedukasi dan dia minum jus sesuai dengan penyakitnya. Dan jus yang kita buat tidak mengandung gula pasir, tidak mengandung pewarna buatan yang kita jusnya original herbal ya. Jadi silakan ya. Dan ayah bunda, secara spesifik keahlian Sipu ini bergerak dalam natural handmade, terutama yang punya penyakit-penyakit kulit ya, yang ingin mendapatkan obatnya berupa sediaan ya, bisa sabun, bisa macam-macam lah. Nih Polres lebih 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 confident di sini ya. Ini dari 2017 sampai sekarang memenuhi permintaan kawan-kawan yang pengen kulitnya bagus dari hilang dari penyakit. Jadi lebih ke ini ya, lebih kepada eh, sedentar natural ya.
Nah itu ya. Oke, itu aja barangkali eh, Bang Jaki yang dapat pada sampaikan. Masya Allah. Ya. Dan yang terakhir Bang Jaki lupa nih saya. Siap. Yang terakhir nih, izin. Bagi warga Jakarta, warga Bekasi, ada nggak orang Jakarta, orang Bekasi? Ada. Nih, insya Allah Pak Alas di tanggal 26 bersama dua orang dokter akan workshop sehat dari rumah. Kita akan buat sabun mandi kolagen dan pembuatan balsem. Kolagen buat keriput, jerawat, segala macam. Kita akan bikin sendiri sehat dari rumah. Di Jakarta hadir tanggal 26 di Masjid Jami Abu Bakar As-Siddiq, Otista Raya, Jakarta Timur. Bersama Dr. Dona Fitria, Ketua Muslimat Dewan Dakwah. Tanggal 27-nya di Bekasi bersama Dokter Agus Rahmadi, Biomed. Nah, kita akan belajar sehat dari rumah. Silakan ayah bunda yang dekat-dekat boleh merapat, yang minat ikuti ikut daftar ke SIPU boleh. Ya, silakan yang minat untuk barangkali bunda itu saja yang dapat SIPU sampaikan di atas segala kekurangan ke miskinan ilmu. Saya kembalikan kepada Ah Jakid daripada cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, sahabat semuanya, kita sudah tahu ya sekarang. Ternyata sehat itu mahal dan sehat itu bisa dibuat dari rumah kita. Kita bisa Betul. jadi penentu nih kesehatan di keluarga kita, khususnya ibu-ibu nih. Bismillah, terima kasih kepada si Podas. Tapi Ya, sebelum Bang Zaki buka tanya jawab nih, kita juga menawarkan bagi ayah bunda, sahabat semuanya, di ruang asa kita juga punya ebook namanya Sunnah Fit. Panduan sehat menyeluruh berbasis Al-Quran dan Sunnah, tentunya tuntunan hidup sehat ada Rasulullah. Sudah banyak testimoni yang didapatkan terkait kebaikan-kebaikannya. Bismillah bagi ayah bunda, sahabat semuanya yang pengen tips sehat dari rumah. Bagaimana Rasulullah supaya nggak sakit? Bismillah mungkin boleh nih beli ibu kita namanya Sunnah Fit karya Dokter Gusta. Masya Allah. Ya benar bunda, Dokter Gustaf bunda. Bismillah, yang pengen boleh langsung aja di chat adminnya. Ini sudah juga ditampilkan di kolom komentar. Bagi ayah bunda yang mau e-booknya, Sunnah Fit dari Dokter Gustaf. Boleh pesan diklik, ya tinggal diklik aja yang berwarna biru. Bismillah, semoga jadi kepeluang kebaikan untuk kita, khususnya ibu-ibu nih. Bismillah, untuk sama-sama menjadikan keluarganya keluarga yang sehat dan keluarga yang berkah tentunya. Dan kabar baiknya lagi ya, Bunda sahabat semuanya. Ibu ini jika ayah bunda sahabat semuanya membeli dapat berpotensi pahala juga, yaitu karena dengan membeli ibu karena Dokter Gustaf, ayah bunda juga ikut ambil andil di program sedekah pembangunan Masjid Asa Indonesia di daerah Bekasi. Jadi Bismillah, insya Allah jadi pahala double-double, pahala kebaikan dan pahala bersedekah. Tunggu apa lagi? Boleh langsung diklik linknya. Bismillah, semoga Allah berikan kesehatan kepada keluarga kita. Berapa harganya? Boleh langsung aja diklik linknya. Insya Allah tertera langsung harganya ya Bunda. Sahabat semuanya. Izin selanjutnya kita buka tanya jawab nih. Nah ini sudah ada yang sudah mengangkat tangan. Bismillah. Ada Bunda Amanah kayaknya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bunda dari mana nih Bun? Saya dari Bekasi di Jati Asih sih, Bu. Masya Allah. tetanggaan, tetangga Mampir bunda. sama Sifu kayaknya. Dekat Siap, Waduh Jadul Bu. Bunda. Akbar ya, dekat Jadul Akbar. Iya, di Jati Asih ya. Iya, iya, iya. Oke, gimana gimana bunda? Izin bertanya sih, Bu. Hmm. Tadi kan yang untuk jus apa itu ya, yang pakai seledri itu. Hmm. Ini sih, Bu. Saya itu asam urat juga, tapi Hmm. apa darah rendah juga. Jadi kalau Hmm. konsumsi seledri bagaimana itu sih, Bu? Ya, ini udah periksa nadinya belum bunda? Nadinya betul nggak?
Memang Tadi telinganya sudah, udah rendah Bunda ya. Nah, ya, kalau udah rendah, saran Sipu jangan memasakkan yang ada seledrinya. Tapi malah di kurma Bunda. oh, Kurma tambahkan sangat kurma. bagus. Kurma, spirulina itu bagus. Ya, Baik, jadi jangan walaupun di situ ada apa ada tertera buat rematik atau asam urat itu ada ada seledrinya, tapi ada faktor lain yang harus kita pelajari juga apa? Tidak tidak sama untuk semua orang gitu Bunda ya. ya, Sebenarnya biasanya secara umum asam urat, radang sendi itu sifatnya panas penyakitnya. Biasanya ya. iya. Tapi Tadi saya juga ada itu. orang penyakit tipenya panas, tapi sindromnya dingin. Nah, ini Bunda kayaknya nih. Penyakitnya panas, asam urat, itu kan panas tapi apa gejalanya dingin gitu. Nah, ini tentunya perlakuannya berbeda, Bunda. Perlakuannya akan berbeda, tapi lebih fokus kepada tadi penaikan zat besi ya. Itu bisa dari apa kurma, dari buah bit, kemudian dari spirulina juga bagus, Bunda. Spirulina bagus tuh buat naikin, bagus, Bunda. Iya. Jadi itu benar ketika nanti kalau ada waktu kita belajar lebih jauh tentang tadi ada penyakit sindromnya apa tipenya panas, tapi sindromnya dingin gitu. Itu ada. Cuman tidak banyak orang yang seperti tapi ya mungkin Bunda salah satunya penyakitnya tipe panas tapi sindromnya dingin gitu. Nah, ini perlu perlakuan khusus Bunda ya. Perlu perlakuan khusus. Mungkin itu Bunda ya. Nah, Ibu, mohon maaf, saya ada keluhan satu lagi, boleh ini ya? boleh boleh Bunda boleh. Itu akhir-akhir ini kalau makan protein protein hewani seperti Hmm. eh, ikan Udang. atau telur itu Hmm. jadi gatal-gatal setelahnya. Nggak langsung sih, mungkin misalnya Hmm. pagi makan nanti malam atau besok paginya gatal-gatal kayak biang keringat itu, Hmm. tapi hanya di bagian tubuh tertentu, nggak Hmm. semua gitu. Kadang hanya Ya. sebelah kanan aja, kadang sebelah kiri aja. Mohon saran isi, Bu. Terima kasih. Izin ya baik. Izin Bunda kepada yang lain juga sama buat Sipu juga ya. Jadi bicara alergi itu sebenarnya masalah pencernaan Bunda ya. Pencernaan yang kurang maksimal. Nanti kalau Bunda dekat dari Jati Asih Bunda ya, nanti Bunda boleh main ke Masjid Asa di apa deket Indogrosir Bekasi Timur, deket Perumahan Sakura. Nanti Bunda ke Baik. sana nanti izin Pak Odas foto matanya di iridologi. Oh, baik. Nah, di Siap, foto siap. matanya nanti kita baru menentukan langkah seperti apa Bunda. Kalau pengen lebih Baik. spesifik ya, karena Polres Iya sih, Bu. setiap 2 minggu ada di sana, Bunda. Diminta oleh Oh, CEO Bang Imam untuk hikmat kepada masyarakat 2 minggu di Masjid Asa. Jadi siapapun yang datang akan kita kasih pelayanan. Dan itu dari free, Bunda ya, free. Jadi kepada dari sahabat Asa yang apa? kapan sih? Jadi Dari bagi sahabat kapan Asa yang sampai mau hari apa? diperiksa nadi, lidah, iris mata, silakan datang ke Masjid Asa di Bekasi Timur. Nanti pasti sana akan standby untuk memberikan hikmat pelayanan gratis kepada semua jemaah. Sampai Jadi kapan sih, Bu? nanti Kamis berangkat pada Kamis lusa berangkat sampai akhir bulan. Ada Oh, di baik, baik. Siap. Masjid Asa. Jadi kalau Bunda amanah boleh bawa suami anak untuk kita cek lewat nadi, lidah dan iris matanya. Dan Baik, itu baik sih, gratis Bu. Bunda ya, gratis. Ya, Ya, sip. silakan pada sahabat Asa yang mau ke Bekasi, ke Masjid Asa, boleh. Boleh Bang Jaki Alhamdulillah. ya. Kemarin Ya, Bang Deding udah main, Bang Deding, siapa lagi ya? Makmur pada ketemuan di sana. Dan semua jemaah Alhamdulillah. yang datang ya ada yang diterapi koleksi tulang belakang, ada yang diakupuntur macam-macam lah. Dan itu gratis ya. Silakan ya Ya, Bunda datang gratis. ya, Kalau mau beramal soleh kita nanti ada buat masjid aja ya. Tapi ya. daripada itu memang gratis. Nah, itu hikmat dari Bang Imam untuk selama 2 minggu penuh full hikmat masyarakat di Masjid Bekasi. Asa. Iya Masjid Asa. Silakan Bunda ya. Dan yang Ini lain ada sama yang lain juga boleh yang hari ini hadir. Silakan kalau mau di iridologi, periksa nadi, operasi lidah. Dan kalau yang Ikhwan ada plus terapinya. Terapi tulang belakang, mungkin totok punggung, mungkin akupuntur, dan bekam. Dan itu sifatnya gratis ya teman-teman ya. Jadi kan ya. bajaknya diinformasikan kalau yang mau Ya, terapi kayak gratis. Bang Zaki meluncur dari sana. Ah, boleh-boleh silakan ya. Jadi nanti Sifu, Kamis ya silakan Bunda. dari jam berapa sampai jam berapa? Full time. dua puluh Full empat time. jam. Masya Oh, Allah. baik, baik. Siap, Ya, Pak. 24 jam. Banyak sih. Insya Iya, Allah. ditunggu Bunda ya. Silakan yang lain sama ya. Silakan kalau yang Ya, Iwan mau dibekam, mau diakupuntur, di apa? Tulang belakang diperbaiki posisi tulangnya.
Ya, yang mau di iridologi, iris matanya, periksa nadi lidahnya boleh. Silakan datang ya. Sudah banyak pengusaha yang udah datang dan dapatkan manfaat. Ya, silakan yang lain mungkin dari siapa tuh? Bismillah. Fahri Babel. Oh, dari Bangka Belitung ya. Ini Babel, Bang Fahri apa Bunda Fahri ini? Bunda Nah, ini Fahri. Bang Imam, Bang Oding lagi di Bangka Belitung sama Ustadz Indra Masya nih. Allah. Lagi Cek, di Bangka Belitung. Bismillah. Iya, sama Baba Syakur. Bunda. Silakan Bunda. Iya, Afwan, nggak apa-apa off cam ya, Pak Oke, ya. nggak apa-apa Bunda, nggak apa-apa. Aman, Apa? aman, aman Bunda, aman. Iya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya, kesempatannya untuk bertanya. Eh, ada beberapa ini Pak yang mau ditanyakan. Yang pertama, ini buat anak saya sebetulnya. Ini gimana Hmm. caranya atau terapinya kalau kita udah 3 bulan nggak menstruasi gitu. Yang pertama Iya. pertanyaannya Pak. Terus yang Hmm. kedua, ini tadi kan ada jus buat belum punya keturunan ya. Ya beliau juga Ya betul anak saya Bunda. tuh ini belum punya keturunan padahal udah menikah itu 4 tahunan gitu ya. Mungkin nanti Hmm. saya informasikan mengenai jus yang tadi Ya. Bapak ini kan ya, Bapak Hmm. rekomendasikan. Tapi kalau minum jus itu kan mungkin itu kalau saya ngelihat itu kalau suaminya itu panas gitu ya, gennya kalau istrinya itu dingin. Nah, minumnya itu bersamaan mereka berdua gitu atau salah satunya. Terus berapa lama gitu minumnya gitu, berapa bulan gitu lah. Nah, Oke, terus baik. yang ketiganya gini bisa nggak nanti konsultasi online gitu Oh, dengan boleh, boleh Bunda, boleh. dengan Bapak gitu kan. Gitu-gitu aja Pak pertanyaannya saya. Nah, terima kasih Oke, banyak. Bang. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang anaknya usia berapa Bunda? Anak yang apa? Yang Kemarin menikah usia 24, sekarang udah hampir jalan 28 itu. enggak yang menstruasi itu? Ya, itu sama itu. Oh, oke. Iya, Udah 28 ya. iya. Ini izin Bunda ya, ini izin Bunda bukan apa izin ya. Yang pertama nanti Bunda tanyakan secara psikologi Bunda ya. Iya, Masalah psikologi. Nanti kalau Bunda jauh sih kalau berkenan ya, dipoto iris matanya, nanti iya. dikirim ke Pak Odas, karena nanti di iris mata ada masalah psikologi Bunda, akan nampak Oh, psikologi ya. oh, Kemudian pada iris mata juga akan nampak berbagai organ tubuh, tulang belakang, rahim, itu akan menjadi acuan Bunda kalau saya terapi itu. iya, Dia iya. tetap Iya. punya anak apa karena hormonnya, atau ada Mm. saraf kejepit, atau ada varises, ada yang, jadi eh, banyak banyak faktor gitu Bunda ya. Oh iya. Nanti saya Nah, ini jadi mungkin konsultasi online bisa ya, boleh Bunda, Pak ya? karena kalau masalah menstruasi itu ada yang agak sensitif. Kalau di sini Bunda saya tanyakan gitu. Izin Oh Bunda iya. ya. Iya. Iya, baik. Nah, boleh. Nanti Bunda kalau buat semuanya, kalau mau konsultasi itu di pagi hari menjelang duha sama malam ya. Oh iya. Nah, jadi kan Hak kalau siang tuh semua. lagi aktivitas kadang-kadang segala macam ya. Tapi insya Allah WA tuh walaupun lambat akan dijawab ya. Iya, Nah, baik. jadi pengalaman Pak Odas seperti punya kawan di apa seorang dokter di Thailand itu, tadi dia menjalankan terapi sunnah bekam khusus buat susah keturunan, terapi jusnya dan terapi pembetulan saraf kejepit gitu Bunda. Oh Karena kita iya. belum tahu ini penyebabnya dari hormon atau dari apa gitu kan. Alangkah Iya. baiknya kalau memang ada juga nih pemeriksaan dari dokter Bunda. Harus ada juga Oh, Bang. kalau dari dokter itu gini, Nah, Pak. Kalau ini suaminya kalau itu, di ini kelebihan sperma gitu. Jadi dia biasanya hmm. normalnya 100, dia itu 300 gitu. Kalau Oh suaminya. gitu. Terus Oh, Masya kalau Allah. istrinya itu Iya ya. ini Pak, PCOS, Ya. PCOS. Jadi sementara yang Bunda saran dari Paras untuk keduanya ya ini saum sunnah jangan putus Bunda ya. Oh, masalah Samsuna ya. Saum sunnah, kemudian tahajud ya. Dan Iya. yang tidak kalah penting rajin sedekah ke anak yatim. Bunda. Oh, iya. Karena siapa tahu di antara anak yatim yang kita kasih sedekah dia berdoa ya Allah, orang ini kok baik banget, kalau dia kurang sehat tolong disehatkan. Banyak doa-doa yang bisa tembus ke langit loh Bunda, sedekah tuh. Nah, iya, iya. Kita nggak tahu dari mana pertolongan Allah, siapa tahu dari yang kita kasih sedekah, kita tahu itu doanya langsung tembus kepada Allah Bunda. Iya, Jadi betul. jangan cuma ngandelin obat ya, tapi juga Iya, perlu doa tuh. Doa iya, dari iya. orang-orang yang kita bantu. Mungkin itu aja Bunda ya, nanti boleh lanjut ke apa ke WA yang lain ya. Ya, nanti Karena ini ada. bisa nanti bisa konsul promil ya berarti ya ke Bapak ya. Boleh boleh Bunda. Dan nanti juga Masalah. syukur-syukur di sana ada terapis yang
bisa bekam. Kan nanti ada poin-poin penting kapan masa subur. Nanti pokoknya nanti ada bekam lah, bekam untuk kesuburan Bunda, insya Allah. Ya, maaf Mbak tadi datangnya kemana gitu ya? Yang barusan. Oh, kalau mau ketemu ke Ya. Masjid Asa Bunda, Masjid Asa di Bekasi Timur. Oh, Bekasi. Ya, Ini mah di di Batu. dekat pintu tol Bekasi Timur, tepatnya samping ini Indro Grosir. Oh, iya, iya. Boleh janjian lah. Ya. Jazakallah khair, Ya, Bang. siap Bunda. Makasih Bunda ya. Mudah Allah beri kesembuhan buat anak-anaknya. Amin, amin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda. Bismillah. Ayah Bunda, sahabat semuanya. Bismillah, terima kasih sudah hadir pada kesempatan acara kita pada malam hari ini. Mohon maaf nih, belum bisa dijawab pertanyaan satu-satu. Tapi Bismillah, semoga di next kajian kita selanjutnya bisa kita bahas. Bismillah bagi ayah bunda, sahabat semuanya yang ngerasa malam hari ini kira-kira ada manfaatnya enggak nih? Boleh nih ditulis di kolom komentar. Yang mungkin ngerasa ada manfaatnya, Masya Allah kata Bunda Amanah sangat manfaat. Yuk kita support kegiatan-kegiatan dakwah kita di ruang asa dan insya Allah kegiatan-kegiatan kita ada banyak support, ada kajian-kajian seperti ini dan juga Bismillah ada juga secara langsung nanti di Masjid Asa. Bagi ayah Ya. bunda, sahabat semuanya yang ngerasa punya manfaat, yuk kita sebarkan manfaat ini, support program kita di ruang asa ini, yang Bismillah harapan kita bersama makin banyak keluarga-keluarga yang ada di Indonesia sehat, bukan hanya sehat batinnya, tapi juga sehat hatinya serta fisiknya. Bismillah, ayah bunda, sahabat semuanya bisa support dakwah-dakwah kita yang insya Allah kita berniat Bismillah karena Allah di nomor kita yang sudah ditera di kolom komentar dan juga ada di layar Zoom dengan nomor 727 1117 satunya 3 kali 967. Boleh di screenshot dan Bismillah. Semoga ayah bunda sahabat semuanya yang ikutan bantu mensupport dakwah tercatat sebagai orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sekali lagi Bang Zaki ucapkan kepada ayah bunda yang udah hadir. Insya Allah jumpa lagi di next kajian-kajian kita selanjutnya. Bismillah, mungkin boleh minta closing statement, Sifu. Oke, baik. Bismillah ya Bunda. Semuanya ada 3 syarat kesembuhan. Ya, ada 3 syarat. Yang pertama diizinkan oleh Allah. Yang kedua tepat pemeriksaan atau tepat diagnosanya. Yang ketiga tepat obatnya. Jadi pertama izin apa? Izin Allah, tepat diagnosa, dan ketiga tepat obatnya. Nah, kalau bisa diagnosa, harus ada orang yang ahli yang belajar pemeriksaan ya. Nah, kayak tadi kan telapak tangan, nadi lidah atau pemeriksaan medis. Obatnya pun sama, obat juga ada ilmunya. Tapi kalau izin Allah ini yang misteri ini. Nah, bagaimana supaya Allah mengizinkan gitu kan? Sedekah, tahajud, saum sunnah, jaga tilawah, al-masurot pagi-pagi itu cara-cara Allah mengizinkan kita berobat, diagnosanya tepat, obatnya tepat. Tapi kalau tidak izin Allah, tidak akan sehat. Nah, supaya Allah campur tangan, nah tadi ya. Maka jangan lupa ya Bunda ya. Tadi melalui rekening tadi tuh, ada rekening apa buat Masjid Asa, sedekah sebanyak-banyaknya. Nah, siapa tahu di antara orang yang kasih sedekah oleh kita mendoakan tengah malam, kata ya Allah sembuhkan dia orang baik. Boleh jadi dari itu Allah sembuhkan. Bukan hebatnya ilmu kita, bukan hebatnya obat kita. Terus belajar, terus semangat, dan pastikan setiap Selasa malam hadir. Insya Allah minggu depan 2 kali pertemuan Dr. Vinja akan berbagi dengan kita ilmu yang sangat luar biasa. Bersama Sipu akan jumpa lagi di bulan Agustus. Terus semangat dan amalkan, jangan lupa diamalkan supaya jadi kebaikan buat kita semuanya. Wallahu alam, Sipu hanya menyampaikan dari Cianjur, Jawa Barat. Mohon maaf atas segala kekurangan ilmu, kefakiran semuanya, dan mudah-mudahan ayah bunda subuh tidak kesiangan. Kalau kesiangan, nih Sipu berdosa ya. Berdosa. Jadi Allah kita saling mendoakan dan satu syarat, satu amalan yang membuat ada seorang sahabat masuk surga tanpa hisab satunya setiap mau tidur maafkan kesalahan orang lain. Yuk kita beramal baik.
Sekian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Sifu yang sudah membersamai di akhir. Tentunya kalau kita sudah belajar kesehatan, jangan lupa syarat kesembuhan yang pertama ialah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus jaga ibadah-ibadah kita, terus tingkatkan takwa. Semoga Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawadah, warahmah plus sehat. Insya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih pada ya Bunda, sahabat semuanya. Insya Allah jumpa lagi di next kajian kita selanjutnya. Barakallah. Mohon maaf dari Bang Zaki. Izin kita cukupkan, izin pamit. Kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Wa atubu astagfirullahaladzim, ilaik. Berselawat astagfirullahaladzim. kepada Nabi. Allahumma Allahumma sholli ala sholli ala sayyidina Muhammad. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallah wa Subhanakallahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu an la asyhadu an ilaha la illa ilaha anta illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka. atubu ilaik. Mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Pamit semuanya. Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi Semuanya ya wabarakatuh. Terima kasih Bunda. banyak. Semoga sembuh segala Terima kasih penyakit Sifu. Bunda. Terima kasih. Semuanya. Walafiat.